muliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, para romo dan keramat yang hadir, pengurus dan panitia wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, biasanya kalau memulai Dhamma Desana atau Dhamma kelas, saya hitung dulu orangnya. Tapi hari ini saking banyaknya males saya hitungnya, bingung hitungnya, ramai sekali. Bapak Ibu saudara, ini kali pertama sepertinya saya mengisi di sini, dan hari ini adalah sesi Dhamma kelas. Oleh karena itu, biasanya bila kali pertama saya tidak masuk ke pelajaran yang terlalu sulit karena saya belum kenal audiensnya. Tapi setelah yang hari ini, saya akan hafal, oh, karakter umat di wihara ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu saudara, hari ini kita akan belajar banyak hal, ya. Bapak Ibu ikuti saja semua yang akan kita pelajari malam hari ini. Semoga membawa inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu saudara, kita akan mulai dari sebuah video. Karena awalnya saya tidak terpikir untuk mengajar dengan video, tapi tadi sore-sore saya turun, wah ini layarnya banyak sekali ya, pas sekali untuk memutar video. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara, walaupun hari ini judulnya kebijaksanaan Dhamma, Bapak Ibu lupakan saja judulnya. Kenapa? Karena kadang-kadang saya tuh bingung Dhamma kelas mau dikasih judul apa. Kalau saya sudah bingung, saya buat aja kebijaksanaan Dhamma ya. Toh semuanya Dhamma toh. Ya, jadi hari ini tidak ada judul yang spesifik ya. Jadi Anda jangan tunggu judulnya. Nanti saya sudah ceramah jauh, Bapak Ibu nunggu ya. Ini kok tidak sama judulnya. Ini bantainya keliru ini, begitu ya. Nah ini rahasianya Bapak Ibu ya. Kalau saya sudah bingung mau ngasih judul apa, saya buat aja kebijaksanaan Dhamma. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu entah di provinsi mana ketemu lagi judulnya kebijaksanaan Dhamma, nanti isinya mungkin berbeda ya. Mari Bapak Ibu, saya punya satu video sangat bagus. Coba kita minta operator ya untuk memutar video pertama. Ya, lalu dibantu ya, setiap saya bilang pause, di pause ya. Ya, Bapak Ibu saudara, nah di pause dulu. Ini video menarik sekali. Nampak semuanya ya? Pak Bante. Paling belakang nampak ya? Ya, yang nggak nampak boleh maju ke depannya. Sebenarnya ini masih bisa ini depannya, cuma dianggap kurang sopan jadi dibuat satu garis. Bapak Ibu saudara, kita akan melihat bagaimana berkembangnya 5 agama besar dunia, termasuk agama Buddha. Warna merah agama apa Bapak Ibu? Hindu ya. Lalu Anda lihat di bawah itu ada angka. Kita sekarang berada di 2024 CE. Ya. BCE itu artinya sebelum Masehi. CE artinya Masehi. Jadi Bapak Ibu lihat itu di tengah ada 0. Jadi 2000 BCE itu artinya 4000 tahun yang lalu. Jadi yang Anda sedang lihat di layar ini, kita mulai dari 5000 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu lihat di sana sudah muncul sedikit warna. Warna apa Bapak Ibu? Merah. Merah ya. Yang paling belakang nampak? Ada yang nampak ya? Nah, ada yang nampak, ada yang enggak ya? Yang enggak nampak besok cek di optik ya. Ini sekalian tes mata ya.
Baik, mari kita mulai. Lihat Bapak Ibu, angka yang di bawah itu jalannya. Ya, di stop dulu. Mundur sedikit. Biar ada tulisannya tadi. Ya, dimajuin ya Bapak di. Ya, pause. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa 500 tahun sudah berlalu ya. Betul ya? Itu 500 tahun ini. Nah, jadi 10 detik di sana, bukan ya. 10 detik di sini, 500 tahun di sana ya. Iya, betul. Kita kayak alam dewa gitu ya. Alam dewa kan begitu. Satu hari di alam dewa, 50 tahun di alam manusia. Ya, dewa yang tingkat paling rendah. Nah, ini kita 10 detik di sini, di sana sudah 500 tahun. Bapak Ibu Saudara, agama Hindu mengambil akar ya, atau mengambil tempat atau bertumbuh di lembah Indus. Bapak Ibu Saudara, semua yang warna merah ini sesungguhnya adalah ajaran spiritual yang sedang berkembang. Ajaran spiritual ini banyak sekali macam. Banyak sekali macam. Jadi antara satu ajaran dengan ajaran yang lain itu berbeda-beda. Karena tempat ini namanya Indus, jadi disebut aja ajaran Indus. Karena semua yang ada di Indus, dalam bahasa Inggris disebut Hinduism pada awalnya. Lama-lama menjadi Hinduism. Jadi Hindu di zaman ini itu sangat beragam. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita kembali ke 50 ataupun 70 tahun yang lalu di Indonesia, agama Buddha belum berkembang seperti hari ini, banyak biku mengajar dhamma. Kelenteng ada di mana-mana, betul? Bapak Ibu merasa enggak setiap kelenteng itu dewanya bisa berbeda, ya? Dan kadang prakteknya berbeda. Beda dewa bisa beda cara. Seperti itulah ya. Di sini itu sangat beragam. Bahkan di zaman Sang Buddha, ini Sang Buddha belum muncul. Nanti di zaman Sang Buddha pun ada 6 pertapa yang sangat terkenal. Salah satunya Sang Buddha. Dan ajaran mereka berbeda-beda. Mari kita lanjutkan. Stop dulu. Bapak Ibu Saudara, Abraham lahir di UR. Ya. Siapa itu Abraham Bante? Abraham ini dikenal sebagai bapak agama dunia. Kenapa? Setelah Abraham lahir, inilah sebagai akar sejarah muncul 3 agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang tidak tahu, saya juga tidak pintar ya. Abraham ini dalam sejarahnya adalah orang dalam sejarah Kristen, orang yang diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Ya, nah saya tidak mau cerita banyak karena itu bukan keahlian saya. Nanti Bapak Ibu pulang silakan ketik ya artikel mengenai Abraham. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar yang namanya Abrahamic religion atau artinya agama Abrahamik, itu berarti Yahudi, Kristen, dan Islam ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, setelah Abraham lahir di UR, sebentar lagi akan muncul agama yang berkaitan dengan Abraham. Silakan dilanjutkan. Israel menguasai Canaan ya. Saya juga tidak tahu. Nah, itu Bapak Ibu ada warna biru sedikit ya. Ya, stop di sini. Maju sedikit biar muncul tulisannya. Bapak Ibu Saudara, stop lagi. Sang Guru sudah datang ya. Sang Buddha lahir di Lumbini. Kalau dalam pendataan kita itu adalah 623 sebelum Masehi ya. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah Sang Buddha lahir. Silakan dilanjutkan. Ya, stop lagi. Bapak Ibu Saudara, setelah Sang Buddha lahir, agama Buddha sangat berkembang. Tapi Anda lihat warnanya itu orange, bukan kuning.
Mengapa demikian? Karena di situ ada dua ajaran, agama Hindu dan agama Buddha. Ya, kita lanjutkan. Ya, silahkan dilanjutkan operator. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk tahun 0. Pause. Bapak Ibu, setelah tahun 0, sesungguhnya kita saat ini tahun 2024. Sebenarnya apa sih tahun 0 itu? 0 itu adalah, ya tadi saya sudah dengar ada yang bisik-bisik ya, lahirnya Yesus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau satu ketika Bapak Ibu ikut kuis Who Wants to be a Millionaire, lalu pertanyaan yang terakhir itu yang 1 miliar, pertanyaannya, berapa tahun yang lalukah lahir Yesus Kristus? Gampang ya. Kalau saat itu tahun berapa, lah itulah tahunnya. Jadi katakanlah itu 2030, maka 2030 tahun yang lalunya. Nah, anggaplah Bapak Ibu ikut kuisnya di Amerika ya. Jadi $1 juta lumayan Bapak Ibu ya. Itu hampir 15 miliar ya. Lalu setelah Bapak Ibu menang, jangan lupain saya ya. Bapak Ibu Saudara, tadi ada tulisan Yesus disalib ya. Setelah terjadi penyaliban Yesus, agama Kristen menyebar. Bapak Ibu lihat di sana ada warna ungu ya. Mungkin di layar kurang begitu jelas. Tetapi warna ungu itu tercerai-berai di antara kepulauan-kepulauan ini. Itu pulau sih, cuma pulaunya itu bentuknya tidak full, banyak semenanjung ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, agama Kristen itu banyak menyebar pada awalnya melalui jalur perkapalan. Oleh karena itu mendarat di pantai-pantai ya. Mari kita lanjutkan. Pos, Bapak Ibu Saudara, Nabi Muhammad lahir di Mekah ya. Ada beberapa informasi dari video ini yang saat ini Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat agama Buddha berkembang ke atas warna kuning. Ya, itu adalah Tiongkok ya. Jadi sekarang agama Buddha bergerak ke China. Lalu sekarang agama Islam menyebar. Sebentar lagi Anda akan melihat warna orange itu. Yang warna orange itu akan berkurang menjadi merah. Apa yang terjadi? Agama Buddha hilang di India. Nanti Bapak Ibu akan melihat berkurang dan berkurang. Kenapa agama Buddha hilang di India? Karena India diserang oleh Turki. Ketika India diserang oleh Turki, mereka ingin menghancurkan semangat masyarakat. Caranya adalah membunuh rohaniawan. Dan para biku itu tidak melawan. Ya, karena para biku tidak melawan, terbunuh semuanya. Semuanya terbunuh. Satu tempat saja, Wihara Mahanalanda yang sangat terkenal, terbunuh 10.000 biku. Ya, jadi akhirnya agama Buddha di India itu hilang sampai hari ini. Di India itu agama Buddha sekarang ya lumayan besar, tapi jumlahnya hanya 0,7%. Sama seperti di Indonesia. Indonesia agama Buddha 0,7%. Mari kita lihat ya, silakan dilanjutkan. Ya, di stop dulu. Bapak Ibu lihat ya, agama Buddha berkembang. Itu petanya bentuknya seperti ayam. Itu khas peta Tiongkok. Ya, peta Tiongkok itu bentuknya seperti ayam. Lalu di atas itu, atas sebelah kanan itu ada kepulauan. Ada pulau kecil ya, itu adalah Jepang Bapak Ibu ya. Di bawah Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah Anda melihat video ini, akhirnya Anda tahu kenapa waktu SMP kita belajar peta buta ya. Seumur hidup itu nggak terpakai, akhirnya terpakai hari ini Bapak Ibu. Pelajaran hari ini masih ada nggak peta buta? Masih ya?
Nah, jadi setelah ini lebih termotivasi ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Lihat itu orange di India pelan-pelan berkurang ya. Ya, operator dibantu, silakan dilanjutkan. Nah, lihat berkurang. Bapak Ibu Saudara, agama Islam berkembang sangat besar. Oleh karena itu agama Islam dikenal sebagai agama yang pada zamannya hampir menguasai dunia. Ya, di stop. Bapak Ibu Saudara, saat ini agama Kristen adalah agama nomor 1 terbesar di dunia. 2 miliar pemeluk. Itu kenapa salah satu kontribusi terbesarnya adalah Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Ya. Jadi setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika, agama Kristen menjadi besar. Ya. Mari dilanjutkan. Indonesia sudah hijau Bapak Ibu ya. Afrika ikut bergabung menjadi Kristen. Ya, inilah keadaan saat ini Bapak Ibu. Nah, di stop. Agama Buddha saat ini adalah agama ketiga terbesar di dunia. 500 juta jiwa pemeluk lebih kurang. Dan di ASEAN atau Asia Tenggara, agama Buddha itu lebih kurang 40%, agama Islam 45%. Jadi kita itu adalah mayoritas di Asia Tenggara. Minoritasnya itu hanya di Indonesia 0,7%. Ya, jadi kalau Anda ingin merasa besar, ya hitunglah Asia Tenggara ya. Waktu di Thailand saya sering ditanya sama Bante senior ya, Tan Kap, Indonesia-nya campur ini miki persen bahasa Thai ya. Ada yang ngerti ya? Saya asal ngomong Anda juga mungkin percaya aja ya. Ya, Tan Kap, campur Indonesia-nya miki persen Kap, bahasa Thai ya. Ada berapa persen? Ki persen itu berapa persen? Begitu saya jawab Bapak Ibu, mereka pasti sangat terkejut. 0,7%, 0,7%, dan mereka langsung terkejut. Ya. Sesedikit itulah umat Buddha di Indonesia. Tetapi di Thailand bagaimana? Di Thailand 90% Buddhis, 80 juta jiwa. Jadi sekitar 72 juta jiwa itu Buddhis. Wiharanya ada 35.000. Bikunya ada 300.000 ya. Jadi kalau Anda ingin merasa besar, renungkanlah Asia Tenggara ya. Kalau Anda ingin merasa kecil, renungkanlah Indonesia ya. Kalau Anda ingin sedang-sedang ya, potong-potong ya, dunia ya, ranking 3. Mari dilanjutkan sedikit. Ini ada referensinya Bapak Ibu Saudara. Video ini dengan referensi yang baik ya. Jadi diambil dari ya di stop dulu. Ya, ini referensinya ya, ada Penn State University itu Pennsylvania sangat terkenal ya. Ada Yale University juga. Yale University itu Ivy League ya. Ivy League itu universitas kalau tidak salah 8 universitas paling bergengsi di Amerika. Baik Bapak Ibu Saudara, saya punya satu video lagi ya. Ini lebih spesifik. Mari kita putar video penyebaran agama Buddha. Sudah hampir jam 8 Bapak Ibu ya. Tugas saya gampang, putarin beberapa video dan makas habis. Baik, stop dulu Bapak Ibu. Ya, di situ lebih bagus ya. Kita kembali ke masa lahirnya Sang Buddha ya. Masa berkembangnya agama Buddha. Nah, jadi ini menjadi menarik karena tadi kita melihatnya 5 agama besar, sekarang kita spesifik melihatnya agama Buddha. Di sini Bapak Ibu, itu ada tulisan kecil warna kuning.
saya yakin sangat sulit untuk Bapak Ibu baca. Itu tulisannya adalah Pre-Sectarian Buddhism. Apa artinya? Agama Buddha sebelum ada sekte. Ya, jadi saya ingin memberi pencerahan ke Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak pernah berpikir, pernahkah Sang Buddha membuat yang namanya Theravada, Mahayana, Tantrayana? Tidak pernah ya. Sang Buddha nggak ajar apa Bapak Ibu? Buddha Dharma. Selesai, stop. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu Sang Buddha, Bapak Ibu tanya Sang Buddha, apa ya bedanya Theravada sama Mahayana? Sang Buddha lantas nanya, lu mau nyami ya? Tanya apa gitu? Theravada sama Mahayana bedanya apa? Beliau nggak pernah mendengar itu ya. Yang beliau ajarkan adalah Buddha Dhamma. Nanti Anda lebih shock lagi. Sang Buddha bahkan tidak pernah mendengar kata Tripitaka. Kenapa Bante? Nantikan sesi selanjutnya. Hari ini ada loh video pembuatan Tripitaka. Selama 9 tahun saya nyari video mengenai daun lontar, tidak pernah ketemu. Akhirnya setelah 9 tahun saya ketemu video yang bagus sekali ya. Itu nanti penutupannya. Sengaja ya, biar Anda nggak ngantuk ya. Jadi penasaran ini mana ini pembuatan Tripitaka. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Ya, di stop dulu. Bapak Ibu Saudara, itu ada tulisan kecil sekali ya. Yang duduk depan pasti bisa membaca, yang duduk belakang mungkin sudah nggak kebaca. Itu tulisannya adalah Early Buddhism. Ya, Early Buddhism itu adalah agama Buddha yang murni, belum ada perpecahan sekte. Dalam bahasa Indonesia disebut Buddhisme awal. Ya. Nah, jadi mari kita lanjutkan. First Buddhist Council Bapak Ibu ya. Nah, di stop sebentar. Konsili agama Buddha yang pertama ya. Kenapa dilakukan konsili? Dan ini terjadi ya sekitaran 100 tahun setelah Sang Buddha Mahaparinibbana. Kenapa dilakukan konsili? Karena pada saat itu ada pihak-pihak yang mulai mengajar agama Buddha yang salah. Ya. Bahkan menurut sejarahnya, saya harus hati-hati menyebutkannya, Bapak Ibu putar otak ya. Bahkan pada saat itu ada ajaran yang besar mulai melihat agama Buddha semakin berkembang dan mereka mau menghentikan itu. Caranya bagaimana? Caranya masuk ke dalam ajaran Buddha, ikut menjadi biku. Setelah dia menjadi biku yang sangat terkenal, dia mengubah ajaran dengan membuat catatan-catatan baru. Ya, itu caranya mengubah sebuah agama dari dalam. Jadi kalau Anda ingin menghentikan penyebaran agama, tidak harus selalu dari luar. Kalau dari luar bagaimana? Nabinya dihukum, nabinya dipenjara, pemeluk-pemeluknya ditangkap dan sebagainya. Ya, kalau itu adalah ajaran sesat, biasanya negara melakukan seperti itu. Di Jepang itu terjadi. Ada agama sesat yang membunuh banyak orang dengan gas sirin di kereta api. Namanya Aum Shinrikyo. Ya, Anda silakan cek sendiri, banyak story-nya di YouTube ya. Ya, kalau biasanya saya ngajar Pak Baja itu saya angkat biar anak muda itu pinter, jangan masuk ke ajaran sesat. Ya, Aum Shinrikyo itu akhirnya membunuh banyak orang. Itu sudah dibubarkan oleh negara Jepang. Bapak Ibu Saudara, jadi dilakukan konsili pertama, rapat Bapak Ibu ya, menentukan apa yang dharma, apa yang bukan dharma. Mari kita lanjutkan. Stop Bapak Ibu, nah di stop dulu. Nah, ini konsili yang kedua Bapak Ibu ya, mulai muncul dua aliran. Yang pertama adalah Stawirawada, yang kedua Mahasandika. Satu warna kuning, satu warna orange. Mari kita lanjutkan. Muncul lagi Bapak Ibu sub aliran Sarwastiwada. Lalu agama Buddha berkembang.
Muncul Bapak Ibu Theravada. Kita stop dulu. Bapak Ibu nampak ada pulau kecil yang terpisah dari India? Pak. Ada ya? Ada. Itu adalah apa Bapak Ibu? Theravada. Sri Lanka ya. Nggak sia-sia kita ujian peta buta ya. Bapak Ibu Saudara, di situ ada Theravada. Warna merah yang di bawahnya. Warna merah yang di atas adalah Dharma Guptaka. Ada cerita sangat seru ya, tapi nanti saja saya ceritakannya. Kita lihat sedikit lagi. Indonesia warna apa Bapak Ibu? Hijau ya, dari dulu sampai sekarang ya. Yang tertawa berarti ngerti maksud saya ya. Yang nggak tertawa tanya orang sebelahnya, lucu amin. Mari kita lanjutkan ya. Sekarang Bapak Ibu ada banyak sekali alirannya. Ada Fulgalawada, ada Vibhajawada, ada Dharma Guptaka. Sekarang masuk tahun 0 Bapak Ibu. Ya, kita stop dulu. Bapak Ibu Saudara, ini informasi berharga. Awalnya, kenapa ajaran Buddha itu berkembang menjadi banyak aliran? Itu karena beda guru, beda teknik mengajar. Tapi pada awalnya ini semua ajarannya itu mirip. Bisa dikatakan 95% sama. Ya. Bahkan di zaman ini nanti berkembang Mahayana. Kalau saya tidak keliru, Mahayana itu berkembang dari Mahasangghika. Nanti akan ada satu video lain, Anda akan melihat bahkan biksu Mahayana di zaman dulu jubahnya masih sama dengan jubah yang saya pakai. Ya, jadi berkembangnya itu pelan-pelan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau teknik para guru mengajar berbeda-beda, apa yang menjadi ciri khas Theravada? Baik Bapak Ibu Saudara, selama 500 tahun, berapa tahun Bapak Ibu? 500 tahun, semua ajaran Sang Buddha itu dihafal, tidak dicatat dimanapun. Pencatatan Tripitaka itu terjadi pertama kali adalah di Sri Lanka, di pulau kecil yang di bawah, ditulis di atas daun lontar. Jadi karena itu adalah penghafalan, maka guru-guru itu menciptakan teknik mengklasifikasikan ajaran yang berbeda-beda. Karena mau dihafal harus dikelompokkan. Theravada menggunakan teknik yang panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek. Akhirnya kita mengelompokkan bagaimana yang panjang sama yang panjang. Namanya apa? Diga Nikaya. Diga artinya panjang. Dalam bahasa Indonesia kita pakai 17 Agustus kita sebut Dirgahayu. Dirga itu panjang, Ayu itu umur. Dirga Sanskerta, Diga bahasa Bali. Jadi seumur hidup Bapak Ibu mengucapkan Dirgahayu, bembek ya. Nggak tahu artinya, betul ya? Nah itu Dirga artinya panjang, Ayu artinya umur. Kita punya kitab semua ajaran Buddha yang panjang-panjang, kita sebut kelompok panjang. Kelompok panjang bahasa Palinya Diga Nikaya. Ada yang lebih pendek. Emang sependek apa Bante? Kalau yang panjang itu satu artikel bisa 34 halaman, bisa 40 halaman. Sekarang yang lebih pendek namanya Majjhima. Majjhima artinya menengah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Majjhima ini satu artikel bisa 6, 10 atau 15 halaman. Lebih pendek lagi Anguttara dan Samyutta. Anguttara dan Samyutta ini satu artikel 1 halaman, 2 halaman. Ya, bedanya apa Bante? Nah, saya jelaskan lah ya. Tapi saya khawatir minggu depan Anda juga lupa ya. Tapi tidak apa-apa lah, ini ada rekamannya. Ya, Anguttara itu dari kata angga dan utara. Angga, angka. Mirip ya? Angga, angka. Utara itu atas. Jadi Anguttara artinya angka yang meningkat sedikit demi sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anguttara Nikaya ada kelompok 1 sampai 11. Dia kayak kamus. Apa maksudnya Bante 1 sampai 11? Semua ajaran Sang Buddha itu kadang-kadang ada nomornya. Contoh, 4 kebenaran mulia, betul? Nomornya 4. Kalau yang 3 apa? Triratna.
Yang 3 apa? Tilakkana, 3 corak umum. Yang 5 apa? Pancakanda, Pancasila, Pancabala. Betul ya? Jadi kalau Anda mau belajar yang 5, buka kelompok 5. Semuanya 5. Pengen yang 2, buka kelompok 2. Apa yang 2 Bapak Ibu? Nama rupa. Ini contoh ya. Ada yang 11 Bante? Ada. 11 manfaat meta. Nah, itu semua seperti kamus. Nama kitab ini Anggutara. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaca sutta, tidak pernah membaca sutta seumur hidup, dan tidak ada guru untuk memulai, carilah Anggutara Nikaya. Start dari Anggutara Nikaya. Tidak perlu guru, baca aja pelan-pelan. Ya. Di mana carinya Bante? Dhammacipta.org, download sendiri. Ya. Download sendiri, PDF bisa dicetak. Ya. Kalau di Jogja ada percetakan yang dia bisa cetakin PDF persis seperti buku. Karena saya tinggal di Jogja, betul ya? Nah, lalu kalau Anda mau pesan, Anda tinggal minta aja mereka cetakin jadi buku, terus ke sini kirim JNE. Saya kok kayak endorse ya. Sales ini saya ya. Tapi niat saya baik ya. Saya tidak menemukan toko seperti itu di Medan, apalagi saya pikir di Batam. Karena di Yogyakarta itu banyak sekali kampus. Jadi di sana itu percetakan PDF itu dia cetaknya bener-bener kayak buku yang bagus. Bisa soft cover, bisa hard cover, dan biayanya tidak mahal ya. Bapak Ibu Saudara. Lalu ada Samyutta Nikaya. Samyutta apa Bante? Samyutta itu per topik. Contohnya Dewata Samyutta, semua mengenai dewa. Karma Samyutta, semua mengenai karma. Nah, lalu yang terakhir yang super pendek. Super pendek namanya Khuddaka. Saya tahu Bapak Ibu pasti belum hafal ya. Kebanyakan dari Anda belum hafal 5 ini. Nanti kita akan hafal bersama setelah melihat beberapa video yang lainnya ya. Jadi sekarang sambil lalu saja. Khuddaka itu yang super pendek Bapak Ibu. Contohnya apa? Dhammapada. Pernah baca Dhammapada? Pernah. Pendek semua ya? Iya, benar. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha, setelah Sang Buddha wafat, ajaran ini dibagi-bagi supaya ada divisinya. Jadi ada biku yang tugasnya menghafal Digha Nikaya 34 sutta. Ada biku yang divisinya Majjhima Nikaya. Dia menghafal Majjhima Nikaya, berkelompok, ini grup. Jadi ajaran itu tidak hilang karena nggak ada pencatatan, betul ya? Ada kelompok yang Samyutta, ada kelompok yang Anggutara. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu mau masuk kelompok yang mana? Saya cepat-cepat yang Khuddaka saja. Divisi apa Bante? Dhammapada saja. Paling pendek sudah ya. Silakan Bapak Ibu pilih divisi yang Anda suka. Itulah yang dilakukan di zaman Sang Buddha. Lalu ada biku yang nanti ngafal Vinaya. Lalu setelah berkembangnya Abhidhamma, ada biku yang menghafal Abhidhamma. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Di stop. Itu ada tulisan kecil Bapak Ibu. Tulisannya Pali Canon, betul? Nah, itu ada tandanya di Sri Lanka, betul? Ya, pertama kali kitab Pali itu dicatat di Sri Lanka. Oleh karena itu, setelah dicatat jumlahnya banyak sekali. Lalu kita sebut sebagai 3 keranjang, ya. Bapak Ibu Saudara, ini jaraknya 500 tahun dari Sang Buddha wafat. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu Sang Buddha, ini contoh saja ya. Kalau Bapak Ibu ketemu Sang Buddha ibaratnya Anda menyebutkan Tripitaka, beliau tidak pernah mendengar makna itu. Oleh karena itu, penyebutan ajaran Sang Buddha yang paling tepat kita sebut sebagai Buddha Dhamma ya. Ini pengetahuan untuk umat Buddha saja. Tapi tentu kalau kita di luar, kita tetap menyebutkan Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Mari dilanjutkan. Bapak Ibu Saudara, muncul jalur sutra ya. Setelah jalur sutra ini berkembang, perdagangan di jalur sutra